Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ibu Siti Maryam Mardiani dalam pembelajaran teknik listrik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar besaran dan satuan listrik. Besaran dan satuan listrik adalah salah satu pengetahuan dasar yang harus dikuasai terlebih dahulu ketika mulai mempelajari ilmu di bidang kelistrikan dan elektronika untuk mempermudah dalam melakukan perancangan, perakitan, dan juga sebagai instrumen untuk menganalisa sebuah rangkaian listrik dan rangkaian elektronika. Pengertian besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka atau nilai, dan setiap besaran pasti memiliki satuan. Contoh besaran dalam ilmu kelistrikan dan elektronika seperti tegangan, arus listrik, hambatan, frekuensi, daya listrik, dan lain-lain. Sedangkan satuan adalah acuan yang digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Satuan dalam bahasa Inggris sering disebut dengan unit. Contoh beberapa satuan dalam ilmu kelistrikan dan elektronika seperti ampere, volt, ohm, joule, watt, dan lain-lain. Macam-macam besaran dan satuan listrik. Yang pertama, tegangan listrik atau V. Tegangan listrik adalah beda potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik yang menyebabkan arus listrik mengalir melalui penghantar seperti kabel. Semakin besar beda potensial, semakin tinggi tegangan listriknya dan dinyatakan dalam satuan volt. Yang kedua adalah arus listrik atau I. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang melalui suatu penghantar. Aliran ini terjadi karena adanya perbedaan potensial atau tegangan antara dua titik dalam rangkaian, sehingga muatan listrik atau elektron bergerak dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah dan dinyatakan dalam satuan ampere. Aliran listrik yang arahnya tetap disebut aliran listrik searah atau DC atau direct current, dan yang tidak tetap sering disebut dengan aliran listrik bolak-balik atau AC atau alternating current. 3. Hambatan listrik atau R. Hambatan listrik atau resistansi adalah sifat suatu bahan yang menghambat aliran arus listrik. Semakin besar hambatan suatu bahan, semakin kecil arus listrik yang dapat melewatinya. Satuan hambatan listrik adalah ohm. Yang keempat, daya listrik atau V. Daya listrik adalah besarnya energi yang diserap oleh suatu rangkaian setiap satuan waktu. Semakin besar daya listrik pada suatu rangkaian, semakin besar pula energi yang akan diserap. Satuan daya listrik adalah watt atau W, yang merupakan joule per detik. Kelima adalah konduktansi atau G. Konduktansi adalah ukuran kemampuan suatu material atau komponen untuk menghantarkan arus listrik. Secara sederhana, konduktansi adalah kebalikan dari resistansi. Semakin tinggi konduktansi suatu material, semakin mudah arus listrik mengalir melaluinya, dan sebaliknya. Satuan konduktansi adalah Siemens atau S atau mho. Yang keenam adalah impedansi atau Z. Impedansi adalah ukuran hambatan suatu rangkaian terhadap aliran arus bolak-balik atau AC. Secara sederhana, impedansi adalah gabungan dari resistansi atau hambatan dan reaktansi atau hambatan akibat kapasitansi dan induktansi. Impedansi dilambangkan dengan simbol Z dan diukur dalam satuan ohm. 7. Kapasitansi atau C. Kapasitansi adalah kemampuan suatu komponen atau rangkaian listrik, khususnya kapasitor, untuk menyimpan muatan listrik atau energi. Satuan kapasitansi adalah farad atau F. Secara sederhana, kapasitansi adalah ukuran seberapa banyak muatan yang dapat disimpan oleh suatu komponen pada tegangan tertentu. 8. Muatan listrik atau Ki. Muatan listrik adalah sifat dasar suatu materi yang menyebabkan materi tersebut mengalami gaya dalam medan elektromagnetik.
Muatan listrik ada dua jenis, ada positif yaitu proton dan negatif yaitu elektron. Benda bermuatan akan mengalami gaya tarik-menarik jika muatannya berbeda jenis dan gaya tolak-menolak jika muatannya sejenis. Satuan muatan listrik adalah coulomb. 9. Induktansi atau L. Induktansi adalah sifat suatu komponen atau rangkaian listrik yang menyebabkan timbulnya tegangan atau gaya gerak listrik ketika arus listrik yang melewatinya berubah. Singkatnya, induktansi adalah ukuran seberapa besar kemampuan suatu komponen untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat arus listrik mengalir melaluinya. Satuan induktansi adalah Henry atau H. 10. Energi atau W. Energi adalah usaha yang diberikan kepada suatu objek agar objek tersebut dapat berpindah atau bergerak. Satuan energi adalah Joule atau J. 11. Frekuensi atau F. Frekuensi adalah ukuran seberapa sering suatu peristiwa berulang dalam satuan waktu. Dalam konteks gelombang, frekuensi mengacu pada jumlah siklus gelombang yang melewati suatu titik dalam 1 detik, diukur dalam satuan Hertz atau Hz. Untuk lebih jelasnya, macam-macam besaran dan satuan listrik tersebut dapat kita ringkas dalam bentuk tabel besaran dan satuan seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut. Pada tabel terdapat kolom besaran, simbol besaran, satuan, dan simbol satuan. Mulai dari tegangan listrik, arus listrik, hambatan listrik, daya listrik, konduktansi, impedansi, kapasitansi, muatan listrik, induktansi, energi, dan frekuensi. Untuk lebih jelasnya, silahkan diperhatikan tabel besaran dan satuan tersebut. Besaran dan satuan pada tabel sebelumnya adalah besaran dan satuan standar internasional atau SI yang nilainya dapat dikonversi menjadi lebih besar atau lebih kecil dengan menggunakan prefiks. Prefiks satuan SI adalah awalan yang digunakan dalam satuan SI untuk membentuk sebuah satuan yang menandakan kelipatan dari satuan tersebut. Di bawah ini adalah prefiks satuan SI yang pada umumnya digunakan dalam ilmu kelistrikan dan elektronika, mulai dari prefiks tera dengan nilai 10 pangkat 12 sampai dengan prefiks pico dengan nilai 10 pangkat min 12. Untuk lebih jelasnya tentang prefiks dan nilainya dapat kita lihat pada tabel berikut. Contoh konversi besaran dan satuan. 1 kV sama dengan 1000 volt, 1 miliampere sama dengan 1/1000 ampere atau 0,001 ampere. 1 mega ohm sama dengan 1 juta ohm. 1 mikrofarad sama dengan 1/1 juta farad. Untuk lebih memahami dan menguasai besaran dan satuan, kita akan lebih banyak melakukan latihan-latihan soal. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.